teman-teman kami yang ada di SMP Negeri 10. Yang semangat dong, selamat pagi. Kami dari kelas 83 ingin berliterasi mengenai PPKN yang berkolaborasi dengan PK. Perkenalkan, nama saya Ruth Nadia. Nama saya Ria Banaya Francisca. Nama saya Arkan. Nama saya Yosef. Kenalkan, nama saya Ahmad Budi. Kenalkan, nama saya Budi Sudrajat. Kenalkan, nama saya Hebrianto Sinturi. Perkenalkan, nama saya Septian Jadi dan Buku. Perkenalkan, nama saya Cinta. Perkenalkan, nama saya Kaisa. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Perkenalkan, nama saya Dea. Sebagai pembuka, saya akan membacakan puisi mengenai Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Ratusan tahun sudah bangsa Indonesia yang dahulu bernama Nusantara hidup dalam belenggu penjajahan bangsa-bangsa Eropa dan kerajaan Jepang. Tak kurang-kurang perjuangan dan perjuangan bersenjata terjadi di mana-mana. Namun penjajah tak kunjung pergi dari bumi Nusantara. Penjajah sangat licik dan judes. Sementara pejuang Nusantara terlalu frontal menghadapi penjajah. Semua itu menggelisahkan putra-putri negeri ini. Dengan cara apa mengusir penjajah? Akhirnya, melalui pemikiran yang mendalam dan kehendak untuk mengibarkan bendera merah putih di seluruh negeri. Di sekolah kedokteran Stasia, lahirlah organisasi bernama Budi Utomo. Dengan tekad membaca, mereka segantang pemuda berjuang melalui jalur pemikiran dan diplomasi menghadapi penjajah yang seragam. Mereka berjuang mati-matian mewujudkan tekad Indonesia merdeka. Bangkitlah bangsaku, bangkitlah putra-putri negeriku. Indonesia merdeka, merdeka. Sebagai penutup, Kak Maria akan membacakan puisi. Kebangkitan nasional adalah kebangkitan literasi bangsa Indonesia. Kebangkitan nasional atau Hari Kipnas merupakan salah satu hari penting dalam sejarah Indonesia. Hari Kipnas yang diperingati setiap tanggal 20 Mei ini menjadi pengingat akan tumbuhnya semangat bangsa Indonesia. Pada tanggal 20 Mei tahun 1908, organisasi pemuda yang bernama Budi Utomo lahir dan menjadi titik awal dari semakin bangkitnya rasa nasionalisme dan cinta akan Indonesia pada para pemuda Indonesia. Ada 5 tahapan nasionalisme di Indonesia, yaitu 1. Masa perintis yang terjadi sebelum tahun 1908. 2. Tahun penegas yang terjadi pada tahun 1928. 3. Tahun pencoba yang terjadi pada tahun 1938. 4. Tahun pendobrak yang terjadi pada tahun 1945. Dan 5. Tahun pelaksana yang terjadi sejak tahun 1945 setelah Indonesia merdeka hingga saat ini. Hal yang penting dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional adalah bagaimana kita harus mampu membangkitkan kemampuan literasi bangsa Indonesia. Dengan bangkitnya literasi bangsa kita, maka akan menjadi tangga untuk mencapai kemajuan bangsa. Dengan melihat data dari UNESCO, terlihat masih rendahnya semangat dan tingkat literasi bangsa Indonesia. Menurut UNESCO, Indonesia berada di peringkat kedua dari bawah mengenai literasi
hanya ada satu orang yang rajin membaca. Ini sangat memprihatinkan. Selain hanya membaca, pemahaman literasi Indonesia juga masih sangat rendah. Pemahaman yang dimaksud adalah memahami konteks suatu bacaan secara keseluruhan. Karena itu, upaya membangkitkan semangat membaca dan literasi bangsa mutlak diperlukan. Selanjutnya saya akan membacakan literasi dari BK. Kebangkitan nasional membawa dampak bagi tumbuhnya semangat bangsa Indonesia. Dengan demikian, kita sebagai pelajar Indonesia, khususnya siswa-siswi di SMP Negeri 10 Pematang Siantar, harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita, yakni dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Menjaga lingkungan dari sampah, menjaga bumi dari sampah. Intinya buang sampah pada tempatnya tidak akan menyebabkan banjir dan lingkungan bersih dari sampah. Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir level rendah sampai yang tinggi, mendatangkan berbagai penyakit dan dapat mencemari lingkungan. Jangan membuang sampah sembarangan karena bisa menyebabkan banjir, mengundang kuman, virus, bakteri, dan lalat, sekaligus membawa bau tak sedap karena bau sampah tersebut hingga nantinya menumpuk. Dan biasakan buanglah sampah pada tempatnya, biar lingkungan pun sehat dan rakyat pun aman dan damai. Dengan demikian lingkungan kita akan bersih dan indah. Adapun manfaat menjaga kebersihan lingkungan antara lain: 1. Terhindar dari penyakit. 2. Disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat. 3. Lingkungan menjadi sejuk. 4. Bebas dari polusi udara. 5. Air menjadi bersih dan nyaman untuk diminum. Cara mengatasi sampah di lingkungan masyarakat: 1. Hindari penggunaan kantong plastik dan botol plastik. 2. Gunakan piring, mangkuk berbahan kaca yang dan bukan yang sekali pakai. 3. Belanja lokal. 4. Memperbaiki barang rusak. 5. Daur ulang bahan yang tidak dapat digunakan jika barang di rumah tidak lagi dapat diperbaiki. Sampah organik basah contohnya adalah sisa sayur, kulit pisang, buah yang busuk, kulit bawang, dan sejenisnya. Sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Contoh sampah organik misalnya kayu, ranting pohon, kayu, dan daun-daun kering. Sampah anorganik adalah yang terdiri atas bahan-bahan organik. Contoh bahan anorganik adalah bahan logam, plastik, kaca. Bukan sekadar untuk seremoni diperingati, tapi tak lagi beri arti. Dimeriahkan, tapi tak ada makna yang tergapaikan. Hari kebangkitan ini tak lain adalah pengingat apa yang telah dipersembahkan untuk bangsa ini. Kebangkitan apa yang kita gaungkan? Ini adalah soal kebangkitan sejati, bukan hanya tradisi. Persembahan terbesar untuk hari ini bukan seremoni puisi, tapi aksi nyata bagi negeri. Sekian literasi dari kelas 83. Terima kasih. Plastik, kaca, karet, dan kaleng. Contoh sampah organik adalah: 1. Pelat-pelat yang berasal dari logam, pecahan keramik, pecahan kaca, bekas kaleng, bangku yang berkarat. Nah, di sekolah kita sudah ada tempat sampah yang sesuai dengan jenis seperti sampah organik, anorganik, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, marilah kita membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan sekolah kita jadi bersih, rapi, indah, dan sehat.
hingga kami nyanyi. Teman-teman, mari kita bernyanyi Indonesia Raya. Indonesia, 1, 2, 3 ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebagai penutup, saya akan membacakan puisi Hari Kebangkitan ini. Hari kebangkitan ini bukan sekadar untuk seremoni, diperingati tapi tak lagi beri arti, dimeriahkan tapi tak ada makna yang tergapaikan. Hari kebangkitan ini tak lain adalah pengingat apa yang telah dipersembahkan untuk bangsa ini. Kebangkitan apa yang kita gaungkan? Ini adalah soal kebangkitan sejati, bukan hanya tradisi. Persembahan terbesar untuk hari ini bukan seremoni puisi, tapi aksi nyata bagi negeri. Sekian literasi dari kelas 8